Saudara, meski dalam masa pandemi COVID-19, namun pemerintah memberikan sejumlah pelonggaran dalam pelaksanaan Ramadan dan Lebaran tahun ini. Pemerintah mengizinkan mudik, pelaksanaan tarawih, dan juga buka puasa bersama. Namun semua itu tetap harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kita akan membahas soal aturan Ramadan tahun ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adhisa Smito. Prof. Wiku, pagi. Selamat pagi. Bergabung juga bersama kita, Prof, ada Ketua MUI Bidang Fatwa, Pak Asrorun Niam. Pak Niam, selamat pagi waktu Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Nah, nanti kita juga akan mendengarkan telepon interaktif begitu ya dari masyarakat, baik itu ada pernyataan ataupun pertanyaan nanti oleh masyarakat di segmen berikutnya. Bagi Anda saudara yang ingin menyatakan atau memberikan pertanyaan ataupun pernyataan, pendapat bisa di nomor telepon 021 5366 0500, sekali lagi 021 5366 0500. Saya langsung ke Pak Niam. Pak Niam, ini kan kalau dari aturan ataupun panduan ya dari pemerintah ada, kemudian ada fatwa MUI juga yang baru untuk bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah begitu ya, ada sejumlah pelonggaran yang mungkin juga dilihat oleh MUI dan juga pemerintah. Alhasil adalah beberapa aturan-aturan baru ini. Tapi kalau yang kami tangkap gitu kan masyarakat awam, ini ada sejumlah pelonggaran saja. Misalnya untuk beribadah ataupun untuk beraktivitas seperti buka puasa bersama. Tapi kalau garis bawah atau poin penting ini yang bisa disampaikan oleh MUI sendiri terkait dengan panduan-panduan baru ini seperti apa, Pak Niam? Ya, terima kasih ya. Ya. Kondisi wabah COVID-19 ini kan sudah melanda dunia dan khususnya Indonesia 2 tahun terakhir ini yang mengharuskan adanya konsolidasi dalam aktivitas sosial termasuk juga aktivitas sosial keagamaan. Nah, ketika ada kondisi khusus tersebut, maka Majelis Ulama Indonesia melakukan pembahasan dan juga penetapan fatwa terkait dengan praktek keagamaan dengan mengadaptasi lingkungan strategis yang menuntut adanya protokol kesehatan ya untuk mencegah terjadinya penularan secara lebih masif. Nah, sekarang kondisinya sudah mulai menurun. Dengan demikian ada kaidah fikih idza daqal amru ittasa'a wa idza tasa'a daqa. Apabila ada kesulitan maka ada dispensasi di dalam konteks pelaksanaan ajaran keagamaan. Akan tetapi jika kondisinya sudah balik leluasa, maka sesuatu yang asalnya ada dispensasi itu balik kondisi normal. Seperti contoh kasus ketika puncak wabah COVID-19 yang mengharuskan adanya pembatasan sosial yang sangat ekstrim, termasuk juga aktivitas sosial keagamaan yang basisnya jamaah, maka Majelis Ulama Indonesia menetapkan kebolehan untuk tidak melaksanakan aktivitas ibadah yang berdampak kepada kerumunan seperti pelaksanaan sholat Jumu'ah misalnya ya. Ini semata untuk kepentingan perlindungan jiwa. Akan tetapi kondisi hari ini tren kasus sudah mulai menurun, kemudian tingkat penanganan pemerintah dan juga antisipasi untuk kepentingan testing, tracing dan juga treatment itu sudah memadai, maka kondisi yang memungkinkan adanya dispensasi itu balik kepada kondisi normal. Pak Niam mungkin sampai situ dulu ya, berarti itu tadi juga protokol kesehatan tetap harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Tentu, itu tadi juga sebenarnya ada pertimbangan-pertimbangan sudah menurunnya kasus-kasus COVID-19 juga di Indonesia salah satunya ya Pak Niam ya. Nah, kalau terkait dengan kasus COVID-19 sendiri saya mau cross check juga ke Pak Prof. Wiku. Prof. Wiku, memang semenurun apa sih saat ini hingga pertimbangan itu kemudian diambil bagi pemerintah untuk kemudian mengeluarkan peraturan atau panduan-panduan kemudian juga didukung oleh fatwa-fatwa MUI terkait dengan Ramadan tahun ini. Sudah seperti apa sih secara general kasus COVID-19 di Indonesia? Karena kan pastinya juga tidak rata di 34 provinsi ini kan? Ya, baik. Terima kasih. Jadi pada prinsipnya memang kasus COVID di Indonesia cenderung menurun terus dan terkendali. Bahkan kasus terakhir kemarin, kasus hariannya sudah di bawah 3.000. Dan ini sesuatu hal yang tanda yang baik secara nasional. Dan angka kematiannya juga sudah di bawah 100 kemarin. Jadi ini juga suatu prestasi dari seluruh masyarakat Indonesia yang menjaga tingkat penularannya yang dijaga rendah. Meskipun aktivitasnya juga sudah mulai meningkat. Tetapi kondisi ini memang rawan untuk meningkat kalau kita masyarakat tidak menjaga protokol kesehatannya
dengan baik. Nah, mari kita jaga kondisi ini karena kondisi ini terkendali, lama-lama akan turun betul sampai betul-betul rendah sekali. Jadi nggak ada Pasti, korban, ya, tentu. angkanya rendah. Insya Allah ya, maksudnya harapannya juga pasti seperti itu Pak Prof. Wiku. Tapi kalau kita lihat polanya ke belakang, ini terutama di bulan Ramadan ataupun libur-libur lainnya ya, seperti libur tahun baru dan juga libur-libur panjang, ini kan ada pola peningkatan begitu ya. Peningkatan juga tidak main-main beberapa waktu ke belakang. Presiden Jokowi juga sempat menggarisbawahi ya, setiap ada libur-libur ataupun ada kegiatan-kegiatan yang memang berpotensi untuk menularkan kasus COVID-19, seperti libur tahun baru juga misalkan, kita jangan sampai ini mudik juga kemudian menjadikan pola baru untuk peningkatan nantinya. Nanti antisipasinya akan seperti apa, Prof. Wiku, untuk kemudian tidak ada potensi-potensi peningkatan COVID-19 lagi? Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa pada prinsipnya di dalam kegiatan Ramadan ini, khususnya yang terkait dengan mudik, betul-betul dibuat mudik yang aman intinya. Aman terhadap penularan, maka dari itu syarat untuk bisa mudik adalah orang-orang yang sudah booster vaksin. Dan tentunya mendorong agar masyarakat segera sekarang untuk booster, supaya betul-betul nanti pada saat mudiknya juga aman. Dan bagaimana cara mengendalikannya pemerintah, tentunya kita juga memastikan di dalam masa ibadah Ramadan ini juga dijaga protokol kesehatannya dengan baik, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Niam. Jadi semua kalau menjaga dan bertanggung jawab, harusnya kita bisa menjaga kasusnya tidak naik, karena kondisinya sekarang relatif terkendali, dan mari kita selalu amati kondisinya supaya selalu terkendali. Demikian. Seperti apa yang dikatakan Pak Niam tadi ya, ini ada pelonggaran, bukan pelonggaran, panduan-panduan yang memang sudah memperbolehkan kembali dengan pertimbangan, dengan sejumlah pertimbangan kasus menurun, tapi jangan sampai ini dipahami oleh masyarakat ini sebagai pelonggaran semata tanpa adanya kemudian protokol kesehatan yang dijaga oleh ketat oleh masyarakat itu sendiri.